Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abdal abidin wa dahrad dahirin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, Sayyidi Al-Am Al-Habib Alawi bin Ali Ba'bud Al-Habib Abdullah Al-Haddar Salim bin Alawi Ba'bud dan segenap habaib yang lain, hadirin hadirat yang sama-sama kami muliakan. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, nikmat taufik dan hidayah, nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat-nikmat ini kita semuanya bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nikmat yang sangat besar. Nikmat yang pertama, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Laisa salatun athqal 'alal munafiqin min salatil isya wal fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan." Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu sholat yang paling berat bagi orang munafik kecuali dua sholat ini. Sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Andaikan mereka orang-orang munafik tahu pahala yang terletak pada sholat subuh dan sholat isya berjamaah, maka niscaya, kata Rasulullah SAW, mereka akan mendatangi sholat isya dan subuh berjamaah dalam keadaan merangkak. Saking besarnya pahalanya sholat subuh berjamaah. Nikmat yang pertama. Nikmat yang nomor dua, kita semuanya bisa tergolong dari hamba-hamba Allah yang melangkahkan kakinya untuk menghadiri majelis ilmu. Majelis ilmu. Majelis yang memang benar-benar dibutuhkan pada akhir zaman sekarang. Khususnya untuk anak muda, anak-anak kita. Kenapa? Karena Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, "Al-insanu fi hadhihi dar ala wajalin wa khawfin syadid wa la ba yunjihi minal wukufil mahalik illa al-ilm." Semua manusia, yang dia termasuk kategori manusia, intinya semua manusia, baik dia orang mulia atau orang biasa, orang kaya, orang miskin, semuanya, baik dia berpangkat ataupun tidak, semuanya manusia yang ada di dunia ini, mereka masih dalam penuh kekhawatiran. Masih dikhawatirkan terkadang jerumus berbuat dosa, terkadang jerumus terkena musibah. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan dari musibah maupun maksiyah kecuali, kata Al-Habib Ali Habsyi, al-ilm, ilmu. Ilmu yang bisa menyelamatkan kita dari terjerumus ke dalam musibah. Ilmu yang bisa menyelamatkan kita terjerumus dari dosa. Contoh, dengan ilmu kita bisa terjerumus ke dalam, dengan ilmu kita bisa selamat dari terjerumus dalam musibah,
Contohnya, salah satu ulama mengatakan man ta'ammalal awaqib amina minal masaib. Siapa yang merenungi akibatnya maka dia akan selamat dari musibah. Kita ambil contoh gampangnya lah. Naik motor kebut-kebutan, trek-trekan. Andaikan dia merenungi apa yang terjadi di belakang itu, maka dia akan selamat dari musibah itu. Orang yang kebut-kebutan, nah akan selamat. Kalau saya kebut-kebutan nanti kalau kecelakaan, ya imam masuk rumah sakit, ya imam langsung ke liang lahat. Nah itu dengan ilmu dia bisa selamat dari musibah. Dosa juga sama. Dengan ilmu orang bisa selamat dari ya perilaku dosa. Ya, contoh kayak sekarang yang ngetren dengan adanya pacaran dan segala macamnya. Andaikan dia merenungi belakangnya apa yang terjadi setelah pacaran itu, maka dia tidak akan melakukan dosa itu. Ya, tuh. Jadi nikmat yang sangat besar yang kita rasakan pada subuh ini yaitu bisa menghadiri majelis ilmu. Majelis ilmu ini insya Allah yang akan bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita tidak keluar dari majelis ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat kabul insyaallah. Ya, kita tidak keluar dari majelis ini kecuali mendapatkan umur yang barokah dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari semua bala musibah. Karena Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan dalam syairnya, majalisul khair fiha kullu fadlin waman majalisul khair tadfa lil fitan wal mihan. Majlis-majlis kebaikan seperti ini itu terdapat anugerah yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Majlis-majlis seperti ini bisa menolak bala dan musibah. Jadi insya Allah selagi di muka bumi ini banyak majlis-majlis ilmu, insya Allah majlis-majlis tersebut yang akan menjaga kita dari semua bala musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, dan mudah-mudahan kita tidak keluar dari majlis ini kecuali mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada setiap pertemuan kita akan membaca kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Isti'dad Liyaumil Ma'ad, persiapan untuk menuju ya akhirat nanti. Apa yang bekal kita di dunia untuk menuju akhirat. Karena harus punya bekal. Dikatakan oleh syair, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Berbekallah kalian dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian tidak akan tahu apakah kalian bakal hidup sampai pagi hari. Fakam min fata amsa wa asbaha dhahikan waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Banyak pemuda-pemudi dia mungkin di hatinya merasa bakal panjang umur, cekakakan, ketawa-ketawa, padahal kain kafannya sudah dijahit, sudah disiapkan, tinggal membungkus. Fakam min sahihin fakam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin ashahinan minad dahri. Jangan sampai kita tertipu dengan suatu apapun yang kita miliki. Dalam Al-Quran disebutkan wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai kalian tertipu dengan kehidupan duniawi. Masih sehat, tidak kena penyakit. Betapa banyak, kata seorang syair, betapa banyak orang yang sehat walafiat, sispek badannya, kekar, sehat. Ya, tapi mata min ghairi illatin, mati, meninggal
tanpa ada penyakit, mendadak. Betapa banyak orang yang sudah divonis sama dokter bakal meninggal dunia karena sakit yang berada di badannya, tapi subhanallah malah panjang umur. Oleh karena itu yang harus kita siapkan adalah bekal untuk menuju akhirat nanti. Nah, insya Allah kitab ini akan membantu kita untuk mendapatkan bekal menuju akhirat nanti. Ya, kitab ini sangat bagus karena dikarang oleh Al-Imam bin Hajar Al-Asqalani. Imam bin Hajar Al-Asqalani beliau termasuk minal muhadditsin, ahli hadis. Dan kitab ini ditertib nasihatnya itu ya dari 2 bab tsunai. Nanti kita akan masuk bab tsunai, bab yang menerangkan nasihatnya cuma 2 biji. Wa fihi salasuna mau'izatan arba'atu akhbar wal baqi athar. Di dalam bab ini ada 30 nasihat, 4 hadis, dan selebihnya perkataan para sahabat dan perkataan para ulama, para tabi'in. Wa na'ni bil akhbar aqwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bil athar aqwalas sahaba wat tabi'in. Yang dimaksud dengan akhbar adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksud athar adalah mutiara, kata mutiara dari para sahabat dan tabi'in. Kita baca satu. Ma ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khaslatan la syai'a afdal minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Nasihat yang pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini, beliau bersabda, ada 2 perkara yang tidak ada tandingannya. Tidak ada yang lebih afdol dari 2 perkara ini. Yang pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini termasuk ya perkara yang paling afdol. Lebih-lebih di akhir zaman seperti sekarang. Saking dahsyatnya fitnah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbah mu'min wa amsa kafir. Di pagi harinya masih mukmin, masih iman dia. Tapi waliyadzubillah di sore harinya sudah kafir. Nah, sebaliknya amsa mu'min wa asbah kafir. Di sore harinya masih iman, di pagi harinya sudah kafir. Nah, makanya orang yang memiliki keimanan itu nikmat yang sangat besar dan ya anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama iman. Yang kedua wan naf'u lil muslimin, bisa memberikan manfaat kepada orang Islam. Ini merupakan perkara yang paling tinggi, perkara yang paling afdol. Ya, itu. Bermanfaat bagi orang Islam baik bil maqal, dengan ucapan, au bil jah, atau dengan pangkat yang dia miliki, au bil mal, atau dengan harta, au bil badan, atau dengan badannya dia. Bil maqal mungkin dengan ucapan tutur kata yang asalnya temannya bermaksiat, sama dia dikasih tahu akhirnya jadi tobatnya, bermanfaat, dikasih tahu, dikasih nasihat. Au bil jah, atau dengan pangkatnya dia. Contoh di suatu desa, di suatu tempat, di suatu daerah ada maksiat, dia memiliki pangkat di orang kampungnya, orang daerahnya. Dengan pangkatnya dia bisa menghapus semua itu. Nah, itu bermanfaat. Dengan pangkatnya dia bisa membantu orang-orang yang tidak mampu. Au bil mal, atau dengan harta. Nah, di suatu tempat, di suatu daerah pengen diadakan majelis ilmu, majelis zikir, tapi materinya ada. Ya, biaya untuk mengadakan majelis tersebut tidak ada. Kemudian
ya ada salah satu saudagar, salah satu orang kaya yang membantunya dengan hartanya. Itu bermanfaat. Au bil badan, atau bermanfaat buat orang lain, buat orang Islam, buat orang Muslim dengan badannya. Dikala salah satu keluarganya, salah satu tetangganya, salah satu kerabatnya, salah satu temannya di rumah ada acara, mungkin ada kesibukan, ya, dengan itu dia datang ke rumahnya, dia membantu. Itu termasuk yang bermanfaat buat orang Islam. Nah, itu adalah perkara ya yang paling tinggi, yang paling afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, man asbaha la yunwiz la yanwiz zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana, wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatil muslim kana lahu ka'ajri hajjatin mabrurah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di pagi harinya, ini kembali kepada yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bisa bermanfaat buat orang Islam, bisa memberikan manfaat buat orang Muslim. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man asbaha, barang siapa saja di pagi harinya, di hatinya la yanwidz zulma, tidak berniat melakukan kezaliman. Ana saya hari ini tidak akan jahil sama orang. Saya hari ini tidak akan zalim sama orang lain. Ghufira lahu ma janah, maka diampuni apa yang telah dia lakukan daripada ya perbuatan zalim itu. Wa man asbaha nusratal mazlum wa qada hajatil muslim kana lahu ka'ajri hajjatin mabrur. Siapa saja di pagi harinya di hatinya niat, aku akan menolong orang-orang yang terzalimi. Aku akan membantu orang-orang yang lagi butuh. Maka pahalanya dia hanya niat tok ya, bukan diamalkan, niat tok. Apalagi diamalkan, lebih besar pastinya pahalanya. Pahalanya itu seperti pahala haji yang diterima. Ini suatu pelajaran yang sangat penting, mungkin bisa kita amalkan. Dahulu para orang tua kita, khususnya para habaib, mengajarkan kepada anak-anaknya ketika mau keluar rumah itu diajarkan niat yang sangat banyak. Ketika ada salah satu anaknya pengen main, bah, pengen kesini, pengen ke situ. Niat kalau ada pengemis mau tak kasih. Niat kalau ada orang tua mau nyebrang, mau diseberangkan. Niat ada orang butuh bantuan, tak bantu. Niat toh. Nah, dengan niat tersebut kita mendapatkan pahala ibadah. Ya. Dan juga dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ahabbul ibad ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas. Orang hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang paling bermanfaat buat sesama manusia. Wa afdalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min. Paling afdolnya amal ibadah yaitu bisa membahagiakan hatinya orang muslim. Lebih-lebih anak kecil. Karena dalam hadis dikatakan, inna fil jannati yuqalu lahu darul farah la yadkhuluha illa man faraha as-sibyan. Nanti di surga itu ada suatu rumah. Rumah itu namanya darul farah, rumah kebahagiaan. Tidak akan memasuki rumah tersebut kecuali orang-orang yang menyenangkan hati anak kecil. Makanya jangan sampai kita itu ya menggolimi orang lain, lebih-lebih anak kecil. Kadang kita kalau anak kecil, kalau bahasa Maduranya gedok segala macamnya, dijaili. Jangan, takutnya kita tidak termasuk ya mendapatkan yang
dikatakan oleh Rasulullah tadi. Bahkan lebih-lebih anak kecil ya. Karena suatu saat ada salah satu orang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini habis melakukan dosa yang sangat besar ya Rasulullah. Coba mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Rasulullah. Hanya Rasulullah SAW nanya, dosa apa yang kamu lakukan? Malu saya ya Rasulullah mau mengucapkan kepada engkau. Akhirnya Rasulullah SAW beliau marah. Kamu malu memberitahukan dosamu kepadaku, sedangkan kamu tidak malu melakukannya di hadapan Allah. Pergi dari sini, jangan diam sini. Takut nanti turun bala gara-gara kamu di sini. Pergi orang tersebut munkasiratul qulub. Apa hatinya itu ya patah hati lah, sakit hati, kecewa sama Rasulullah SAW. Kemudian datang malaikat Jibril, diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ya Rasulullah, kenapa engkau kok malah mengecewakan orang tadi yang niat tobat? Ya, dia itu meskipun melakukan dosa besar, dosanya banyak, tapi dia di rumahnya ada penghapusnya dosa. Dia melakukan dosa yang banyak, dia di rumahnya juga ada penghapusnya. Ada penghapusnya. Apa penghapusnya? Kalau dia datang ke rumahnya, ya, para orang tua datang ke rumahnya, kemudian dia membawa oleh-oleh buat anaknya, anak itu senang, itu yang menyebabkan dosanya dihapus. Itu makanya jangan sampai kita menyakiti hati orang yang lebih-lebih anak kecil. Kalau bisa kita menyenangkan hati anak kecil. Mungkin kalau kita anak kecil biasanya senang sama permen. Kalau bisa kita ngantongi permen, kasih mereka. Siapa tahu dengan itu kita ya mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ini dikatakan wa afdhalul amal idkhalus surur ala qalbil mu'min. Paling afdolnya amal ibadah ya menyenangkan hatinya orang mukmin. Ya tudu'an hujuan, yang menghilangkan rasa laparnya, au yakshifu anhu karban, atau menghilangkan sumpeknya. Yang dimaksud menyenangkan hati orang mukmin di sini gimana, kata Rasulullah SAW? Ya kalau ada salah satu orang mukmin lapar, sama dia dikenyangkan, dikasih makan. Atau kalau dia tidak punya biaya untuk ngasih makan, dia orang mukmin sumpek, dihibur sama dia hingga hilang sumpeknya. Au yakdi lahu dainan, atau yang ketiga ini agak berat mungkin. Kalau ada orang mukmin punya utang, dia lunasi utang. Nah, itu yang dikatakan menyenangkan hatinya orang mukmin. Jadi dua perkara yang paling afdol di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tandingannya, yaitu yang pertama iman kepada Allah dan juga bisa bermanfaat buat sesama muslim. Wa khaslatan la syai'a akhbath minhuma. Ada dua perkara yang tidak ada yang lebih jelek dari keduanya. Ini paling jelek dua. Ya. Dua perbuatan yang lebih jelek. Tidak ada yang lebih jelek dari dua perkara ini. Apa aja? Asyirku billah, yang pertama, wal iyadzubillah, syirik kepada Allah. Ya, menyekutukan Allah. Wadurru bil muslimin, dan membahayakan orang muslim. Yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah. Hati-hati dalam bab seperti ini, syirik kepada Allah. Hati-hati, terkadang ada orang lisannya tidak dijaga, akhirnya dari lisannya tersebut dia syirik. Banyak contoh-contoh syirik di dalam Sulamut Taufik. Banyak. Ya, waliyadzubillah, tsumma waliyadzubillah. Jangan sampai kita syirik kepada Allah, menyekutukan kepada Allah. Dan juga mungkin buat anak-anak yang gemar bola, hati-hati. Jangan sampai meniru apa yang dilakukan oleh pemain orang kafir. Mungkin ketika ngegolin, gerak tangan segala macam, jangan.
takut jadi syiriknya, jadi murtadnya, waliyadzubillah. Nah, yang pertama. Yang kedua, waddur bil muslimin, membahayakan, ya zalim lah, mengganggu orang muslim, baik mengganggu badannya atau mengganggu hartanya. Mengganggu badannya kayak tadi, nah, anak kecil ketok, diapain, dicubit segala macamnya, ya nget lah. Atau kalau amwalihim, hartanya, bannya dikempesi, ya apalagi sendalnya digunting dan segala macamnya, jangan. Itu dikatakan oleh ulama, fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji ila khaslatain, semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu kembalinya kepada dua hal ini. Yang pertama, at-ta'zimu lillah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wasyafaqah li khalqih, dan kasihan kepada makhluknya Allah, sayang kepada makhluknya Allah. Semua perintah Allah, semua amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kembalinya kepada dua hal, dua perkara. Yang pertama, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu ya, yang kedua dalam bentuk sayang sama makhluknya Allah. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat. Salat, ya, dalam salat ini kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah salat ini, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa atuz zakah, dan bayarlah zakat. Dalam ibadah zakat ini merupakan bentuk kasih sayang kita kepada orang muslim yang tidak mampu. Jadi semua perintah Allah kembali kepada dua hal. Imma mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, imma merupakan rasa kasih sayang kita terhadap orang muslim. Yang tadi dikatakan sholat, kita sholat, ya, sujud, ruku, baca semuanya itu semata-mata karena mengagungkan Allah. Dan kalau kita bayar zakat, maksud tujuan dalam bayar zakat, ya termasuk ialah merupakan kasih sayang kita terhadap orang muslim yang tidak mampu, yang fakir, miskin, dan segala macamnya. Contoh lagi, anishkurli wali walide, bersyukurlah kepadaku dan terhadap kedua orang tuamu. Syukur kepada Allah, kita merupakan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada kedua orang tua, yaitu termasuk rasa kasih sayang kita kepada orang tua, berbakti padanya dan segala macamnya. Dan yang terakhir dikatakan oleh Guru Al-Faqih Abu Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Hasan Baharu, dulu biasanya setiap kami pulang dari pondok itu pasti dikasih tugas untuk dakwah. Yang dimaksud dakwah ini bukan di podium, minimal ngajak 10 orang, kita kasih tahu 3 materi ini. Yang pertama untuk menjaga sholat, ya. Yang kedua lupa, yang salah satu, pokoknya 3. Satunya jangan sampai, ya, yang kedua, yang salah satu, pokoknya 3. Yang 2 lupa, yang ketiga ini bermanfaat buat orang Islam. Bermanfaat buat orang Islam. Kalau tidak bisa bermanfaat buat orang Islam, minimal jangan sampai menyakiti hatinya. Karena dulu ini sebagai contoh, ya, sebagai contoh buat kita bersama. Dulu ada orang, oh ya, yang kedua bakti sama orang tua, yang ketiga bermanfaat buat orang Islam, bermanfaat buat sesama. Dulu, ya, dalam hal seperti ini dikatakan kalau kita tidak bisa bermanfaat buat sesama, minimal jangan sampai menyakiti hatinya. Dulu ada seseorang bertetangga,
dua orang tetangga. Ada salah satu tamu datang, ya, ngelihat tikus berkeliaran, banyak tikusnya. Si tamu ini ngomong sama yang punya rumah, kenapa antum tidak melihara kucing aja, biar tikusnya hilang? Apa yang dikatakan tuan rumah? Enggak, saya khawatir, takut nanti tikus itu lari ke rumah tetangga. Nah, ini. Jadi dia itu gimana ya? Tidak bisa bermanfaat, memberi manfaat buat tetangganya. Minimal jangan sampai ya menzalimi, menyakiti hatinya tetangganya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semuanya dan buat kami pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.